dia yang gue cari. Nadine, kotak ini berisi sisik yang sakti. Simpan kotak ini di bawah bantal. Nanti kamu akan menemui seseorang yang sangat penting di dalam mimpi. Tega-teganya kamu bilang ibu kamu itu pembantu. Bu, bikinin dong minumannya. Cepetan, aku mau teh manis nih. Cahya, aku selalu menunggu saat-saat ini. Semua kesombongan kamu akan runtuh. Kamu akan bertukuk lutut di hadapan aku. Ibu, aku tuh udah aus. Cahya. Bang Tejo. Ini untuk kamu, sayang. Bang Tejo. Lu kenapa nih? Bang Tejo. Bang Tejo. Oh. Cahya, kok kayaknya ada masalah. Kamu kenapa, Cahya? Aku kepikiran kamu terus. Beneran ampuh nih tali pocong. Sekarang waktunya gue uji. Kamu pasti bohong deh. Udah sana pergi, gangguin aja. Aku gak mau pergi. Bang Tejo. Bang Tejo, aku gak mau ditinggalin abang. Jangan tinggalin aku, Bang. Itu Tejo keterlaluan banget sesama perempuan. Harusnya dia gak boleh kayak gitu. Tejo, tega banget sih sama perempuan. Nadine, apaan sih lo? Kurang ajar banget, ikut campur aja urusan orang. Lo pasti mau gangguin Bang Tejo kan? Hadepin gue dulu. Kok aku mau godain Tejo? Bukan, justru aku pingin belain kamu. Udah deh, gak usah ikut campur. Dasar kecentilan. Pasti lo mau ngerebut Bang Tejo kan dari gue? Kamu mesti banyak istighfar, Cahya. Udah sana, pergi. Cepet, pergi sana. Astagfirullahaladzim. Udah, Cahya, udah. Andin, udah ya. Kok gitu? Jual puasa dan berantem. Bagus. Sekarang gue udah bisa kuasain Cahya. Udah Cahya, biarin aja. Mendingan kamu sekarang pijitin aku ya. Aku pegel nih, abis bersihin rumah. Kamu pegel. Iya. Kasian. Ya udah yuk sayang. Ayo kita masuk, aku pijitin. Iya. Ya Allah, Cahya yang sombong gitu bisa nurut ya ame si Tejo. Oh iya, mau maghrib, Ayah belum nyiapin buat buka puasa. Ada apaan sih kok pada kumpul kayak gitu? Bang, ada apa sih? Ini Din, ada kuburan dibongkar sama maling. Kayaknya maling itu ngambil tali pocongnya mayat gadis yang ada di kuburan ini. Astagfirullahaladzim. Emangnya buat apaan tali pocong, Bang? Tali pocong perawan itu buat pelet sampai ilmu hitam. Astagfirullahaladzim, pepelet. Enak Bang? Enak banget. Aduh. Astagfirullahaladzim. Itu si Tejo berani-beraninya nyuruh si Cahya mijitin dia. Udah Bang, kita samperin aja yuk. Yuk. Tejo. Dasar lo ya, otak museum. Mesum. Iya, maksudnya itulah. Berani-beraninya lo ya, nyuruh si Cahya mijitin lo. Lo kalau mau dipijit, panggil yang tunanetra, lebih profesional. Jangan-jangan lo mengancam Cahaya kan? Biar
Cahaya takut, hah? Bener kan? Gak usah takut kalau sampai diancam sama si Tejo. Bilang sama kita ini di kampung keropos. Propos kali bang, propos. Tuh, kalau tentara beneran kita kan gak ada apa-apanya, makanya keropos. Bisa aja lu. Hansip, kalian kalau ngomong jangan sembarangan ya. Gue tuh ikhlas tuh nggak mijitin Bang Tejo. Ini kan bukti tanda sayang gue ke Bang Tejo, ya kan Bang? Udah kamu nggak usah mikirin Bang omongannya mereka. Mereka tuh cuma sirik. Orang sirik tanda tak mampu. Sebel, sirik. Ayo Bang udah, kita pindah ke halaman belakang. Dasar sirik. Kenapa bang? Bokir, Bonjol. Kayaknya kita mimpi dah. Gimana mungkin masalahnya si Cahaya mau sama si Tejo? Bener juga ya. Nah gini aja, kalau misalkan kita mimpi, mendingan lu cubit gua. Kalau gua sakit berarti gua kagak mimpi. Bener? Benar. Bener gak sih? Ini gak mimpi? Enggak kayaknya, enggak mimpi. Coba. Bener tuh gak mimpi tuh. Iya bener. Bener gak mimpi kan? Bener gak mimpi. Ya. Bener gak mimpi. Lu, mentang-mentang badan lu gede, bisa ngerjain doang. Jangan aku kau tangkap. Iya. Jangan lari. Iya. Belok mana nih? Iya. Boncel, Ye, lu nyium sesuatu nggak? nyium lah. Lu kan kentut. Nah itu buat lu tuh, makasih ya. Makasih lagi. Lu bisa nyium? Bisa dong, Nyium pakai apaan? pakai hidung. Waduh tuh hidung. Gua kira tombol enter. Buat enter lagi. Bau melati nih. Bener bau melati. Bau melati ya. Ayo, Ayo Ting Ting. ayo nani, saya dan juga sendiri. Serem. Takut. Adik api bang. Kok Ai dibilang setan, jahat? Nadine, malam ini malam Jumat Kliwon. Ini adalah waktu yang tepat untuk pengangkatan kamu menjadi Ratu Ular. Jika itu terjadi, maka kamu akan mendapatkan kekuatan yang sangat besar dan sulit dikalahkan oleh siluman-siluman yang lainnya, termasuk Tara. Tapi ini udah maghrib Nyai. Aku mesti kudu bikin nyiapin buka puasa. Cahaya, makasih ya. Kamu udah ngebeliin barang-barang mewah seperti ini. Aku pasti nggak akan bisa kebeli barang-barang seperti ini. Aku seneng banget. Bang Tejo, kamu tahu kan, aku sayang banget sama kamu. Aku hanya ingin membahagiakan kamu, Bang. Pokoknya mulai sekarang, kamu boleh minta apa aja sama aku. Aku akan beliin buat kamu. Dulu kamu menghina aku habis-habisan. Sekarang kamu harus ngelakuin apapun untuk aku. Makasih sayang. Yuk, kita pulang. Aku harus bisa bujuk Nadine agar mau diangkat jadi Ratu Ular malam ini juga. Apa yang kamu rencanakan itu tidak akan terjadi.
Nadine tidak akan pernah menjadi ratu siluman ular karena akulah yang menjadi ratu siluman ular untuk selamanya. Sudah menjadi takdir kalau Nadine akan menjadi ratu ular. Dan kamu tidak bisa merubah takdir itu, Tara. Suka banget. Ini keren-keren banget saya. Halo bro. Halo. Jangan so akrab ya lo. Cahya. Kok lu bisa-bisanya sih suka sama si Tejo? Mata lu udah katarak apa? Ayo sayang, kita pulang aja yuk. Kamu gak usah dengerin ya omongan cowok-cowok sirik. Yaudah. Duluan ya. Kita buru-buru. Waduh. Ngel amat lu, Jo. Lu kagak pantas jalan sama Cahya. Kalau bapuk. Bapuk. Selama ini gue cuma bisa iri tiap kali lihat cowok yang punya cewek cantik. Tapi sekarang giliran gue yang akan bikin cowok-cowok iri sama gue. Sorry ya, gak ada waktu. Wih, sombong banget. Gua kesel ya, sabar. Apaan sih lu sabar-sabar? Sayang, terima kasih ya. Kamu udah beliin ini semua. Aku sangat senang banget kamu beliin ini semua. Ini mewah sekali sayang. Gak apa-apa sayang. Ini kan bukti tanda cinta dan sayang aku sama kamu. Terima kasih juga ya Bang Tejo udah ngajakin aku jalan-jalan hari ini. Aku senang banget. Ya, yaudah. Aku pamitan dulu ya. Aku pulang ya. Makasih banyak ya. Dadah. Dadah sayang. Alhamdulillah, semoga kita bisa terus buka puasa bareng-bareng kayak gini ya. Selama ini aku hidup berkecukupan. Makanan pun tumpah ruah. Tapi gimana dengan Nadine anakku? Apakah dia hidup dengan layak? Papa lagi mikirin siapa sih? Jangan bilang kalau Papa mikirin orang yang Papa cari itu. Apa kamu bilang? Tuh kan bener. Jadi Papa itu lagi mikirin anak Papa itu. Pah, aku itu sama sekali gak berarti ya buat Papa. Amara, kamu jaga ucapan kamu dong. Tapi Mah, Amara, sekarang waktunya berbuka puasa. Mama mau kita makan dengan tenang. aku gak nafsu makan. Amara kamu kenapa? Amara! Siapa ya orang yang udah nyuri tali pocong itu? Apa mungkin salah satu warga di sini? Oh, kebetulan banget. Bawain dong barang-barang gue. Mendingan kamu sekarang pikirin aku ya. Aku pegel nih, habis bersihin rumah. Kamu pegel. Iya. Kasian. Yaudah yuk sayang. Kok bisa sih Cahya segitunya sama Tejo? Jangan-jangan Tejo main pelet. Astagfirullahaladzim, kok aku jadi suuzon sama Tejo? Bisa aja kan Cahya melihat kelebihan di Tejo yang gak dilihat sama orang lain? Asik.
Besok penampilan gue pasti keren banget. Dibeliin baju sama celana baru oleh Cahya. Katro. Sonora, lu apain si Cahya? Ha? Kok bisa ya dia suka sama lu? Atau jangan-jangan lu pelet dia ya? Iya. Sembarangan. Cinta gue sama Cahya itu tulus. Lagian musrik percaya gituan. Muka demek. Mending lu ngaku deh. Kagak mungkin wanita secantik Cahya mau sama laki-laki cupu macam lu. Kalau kagak lu pelet. Lu gak ada kerjaan ya? Mendingan cari cewek sana. Ngapain lu ikut campur urusan gue sama Cahya? Songong amat lu. Berani nantangin kita gitu. Siapa yang nantangin? Kan kalian cari masalah duluan. Belagu amat nih orang. Minta dihajar nih orang ya. Berhenti. Aduh, ini Pan bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Kalian gak boleh kayak gitu. Harusnya kalian buat sesuatu yang bermanfaat. Nadine, lu nggak usah ikut campur. Ini urusan cowok-cowok. Mending lu pergi dah. Iya, bener pergi. Tapi ini gak bener. Kasihan Tejo. Kasihan aja lagi. Sikat terus. Berhenti. Nadine, kamu adalah calon ratu ular. Jadi akan ada pasukan ular yang selalu menjaga kamu. Jadi ular-ular ini datang buat nolongin aku. Teman-teman, tolongin aku ya. Jangan sampai Tejo teman aku dipukulin. Tolongin aku ya. Kenapa ular-ular itu nggak nyerang gue? Kayaknya mereka datang untuk bantuin gue. Pasti ini karena gue nyimpen tali pocong. Gue jadi punya kekuatan gaib. Tejo, kamu sekarang udah aman. Kamu udah gak apa-apa. Kekasihan ke kamu. Aku tidak bisa menemui Nadine jika dia masih bersama orang lain. Dewi. Dewi, katakan apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi, Dewi? Mas, aku tahu kamu sangat merindukan anak kamu. Tapi kalau kamu kayak gini terus, kamu bisa sakit, Mas. Dan kamu akan selalu bertengkar sama Amara. Aku gak mau hal itu terjadi. Keadaan rumah kita akan selalu jadi panas, gak pernah jadi tenang. Tidak bisa begitu, Dewi. Maksudmu, supaya aku gak bertengkar dengan Amara, aku harus berhenti memikirkan anakku. Itu nggak akan. Kamu harus tahu satu hal, Dewi. Sampai kapanpun, aku nggak akan pernah berhenti mencari dia. Tolong mengertilah. Ya Allah, jika Mas Isyan berhasil menemukan anak itu dan meminta anak itu kembali,
Apakah dia mau berkumpul dengan kamu? Dan apakah Amara bisa menerima ini semua? Aduh, aku bersihin luka kamu ya, tetapi tempat obatnya di mana ke kota obat? Kotak obatnya di sebelah sana. Ambil aja. Permisi ya, aku ambil ya. Aku bersihin nih luka kamu biar enggak infeksi. Aku ambilin air putih buat kamu ya. Dapurnya di mana? Oh iya boleh. Dapurnya sebelah sana. Bentar ya, permisi ya. Ini kamu meminum. Oh ya, terima kasih. Nadine ternyata baik sama gue. Kalau Cahya, dia itu sombong. Gue cuma pengen naklukin dan ngebalas perbuatan dia aja selama ini. Dan sekarang udah tercapai. Tapi Nadine berbeda. Aku minta maaf ya. Aku mau tanya, kamu sebenarnya sesama Cahya pacaran udah lama? Aku sama Cahya cuman temenan aja kok. Kebetulan aja dia lagi pulang kampung, jadi kita bisa jalan bareng. Aku sebenarnya lagi naksir seseorang. Maaf, aku buru pulang. Soalnya aku mau sholat taraweh. Di sini aja. Di sini aja kita ngobrol ya. Makasih, aku sholat taraweh dulu ya. Aku harus bisa mendapatkan Nadine. Maju. Ini gara-gara ada maling ini di kuburan. Emang tuh maling kagak ada pilihan lain apa? Jadi kita yang jagain. Jelas-jelas gue penakut nih. Lu pakai ngajakin gue. Teman lu kemana sih? Si Dorman tadi bilang ke gua, yaudah lu cari aja pekerja harian. Yang siangnya kerja, malamnya pengangguran. Kan lu yang cocok pengangguran. Makanya lu temenin gua, ih. Iya. Cup, kucing. Kucing doang. Kirain apaan? Lagi ini kagak pakai salam sih. Tahu. Nongol aja. Gak tau bulan Ramadan harusnya salam lo, Cing. Iya. Apaan? Apaan Kan lebih lama dicekritin apaan? Gua gak tahu, Cuk. Cuk, gelap, Cuk. Kalau kelihatan Udah pergi? Iya, Cuk, dia udah pergi, Cuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah, untuk kita gak apa-apa, Cuk. Iya. Wah! Apa itu? Aku gak tahu, Cuk. Apaan
Tong, kenapa pada kabur? Ini kan cuma buah nangka jatuh, Tong. Sengaja saya bungkus, biar dia jatuh matang, nggak busuk kan? Pantas nggak ya aku jalan-jalan sama Bang Tejo pakai baju ini? Kira-kira Bang Tejo suka nggak ya? Ya, udah nak. Kamu gak usah pergi berdua lagi sama Tejo. Kalian kan bukan muhrim, apalagi ini bulan puasa. Orang-orang pada ngomongin kamu, ngejar-ngejar Tejo terus. Jadi perempuan jangan seperti itu, nak. Jangan bikin malu. Bapak sama Ibu jangan berisik ya. Aku tuh nggak bisa jauh-jauh dari Bang Tejo. Ya udah nggak apa-apa. Kalau Bapak sama Ibu memang malu, silakan kalian angkat kaki dari sini. Cahaya, maksud kamu itu apa? Alah, Bapak kan tahu sendiri. Selama ini tuh rumah ini yang renovasi siapa? Aku. Berarti bisa dibilang rumah ini tuh rumah aku. Bapak sama Ibu juga kan aku yang kirimin uang. Kalian tuh makan jerih payah aku. Jadi ya udah, kalian pergi dari sini. Astagfirullahaladzim. Istighfar, Cahaya, istighfar. Udah, gak usah berisik. Udah sana pergi, keluar. Cahaya, nyebut kamu. Ingat sama Allah. Pakai ngasih tahu lagi. Kalau mau ceramah tuh bukan di sini, Pak. Di luar. Banyak yang mau dengerin Bapak. Bapak sama Ibu tuh numpang hidup sama saya di sini. Ingat ya, ini itu rumah saya. Sekarang kalian keluar. Ayo keluar. Cahaya jangan begitu sama ibu kamu. Keluar. Akan ada Cahaya. Saya bilang keluar. Kalian pergi. Tinggalin rumah ini dan jangan pernah kembali lagi. Ingat ya, kalau sampai aku kembali ke rumah ini lagi kalian masih ada di halaman aku usir kalian ke jalanan. Ngerti? Udah Pak, kita pergi aja. Tapi Bu, ini rumah kita. Ya udah Pak, kita ngalah aja. Hari kita pergi Pak. Ayo Pak. Jadi gimana ini Pak Ustadz? Kita belum pada tahu siapa yang nyuri tali pocong itu. Semua warga masih belum tenang sebelum orangnya ketemu. Nanti bakalan muncul dengan sendirinya pencuri tali pocong itu. Setelah dia muncul, baru kita tangkap sama-sama, ya? Iya Pak Ustadz. Kita di sini aja Bu ya. Orang tua Cahaya. Loh, kenapa mereka gelar Quran di situ ya? Wah, lagi pada ngapain nih? Pak Ustadz, saya sama istri saya diusir sama anak saya. Astagfirullahaladzim, kelewatan banget si Cahya. Selama ini dia udah sombong dan sekarang semakin menjadi-jadi setelah pacaran sama si Tejo. Ya udah. Nanti biar saya yang bicara sama si Cahaya. Jangan Pak Ustadz, saya takut Pak Ustadz sakit hati dan kata-kata anak saya. Saya tahu anak saya nggak pernah mau dengerin kata-kata orang. Kami aja diusir, bagaimana Pak Ustadz? Kalau gitu, aku harus bicara sama Tejo. Aku yakin, cuma Tejo yang bisa didengar oleh Cahaya. Pak, Bu, saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya udah, gue juga pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nadine? Iya, maaf kalau aku mengganggu. Kayaknya Nadine mulai perhatian sama gue. Makanya malam-malam dia datang ke sini. Gak apa-apa. Ayo masuk. Aku di sini aja, cuma mau ngomong sedikit saja sama kamu. Oh, ya udah kalau gitu. Emang ada apa? Itu mengenai si Cahya.
kamu bisa kan nasehatin Cahya untuk nggak kurang ajar sesama orang tuanya, apalagi orang tuanya sampai diusir. Karena yang aku tahu Cahya pasti cuma mau dengar omongan kamu. Kirain datang mau berduaan sama gue. Gak taunya malah ngomongin si Cahya. Sayang, aku datang. Aku kangen banget sama kamu. Ngapain cewek kecentilan ada di sini? Gue udah tahu, pasti lo mau deketin Bang Tejo kan? Sayang, aku datang. Aku kangen banget sama kamu. Ngapain cewek kecentilan ada di sini? Gue udah tahu, pasti lo mau deketin Bang Tejo kan? Tejo itu pacar gue. Pakai datang-datang ke rumahnya segala lagi. Aku gak ngapain kok. Aku datang malah lagi ngomongin ke kamu. Alah, alasan. Basi banget sih alasan lo. Dasar munafik. Iya benar. Dia tuh kesini gak seperti yang kamu bilang kok. Sayang, kamu jangan dengerin dia. Aku yakin dia tuh punya maksud lain datang ke sini. Dia pasti mau ngerebut kamu dari aku. Aku nggak ridho sayang, aku tuh sayang banget sama kamu. Udah sana pergi. Ngapain lagi masih di sini? Lu mau ngeliatin gue sama Bang Tejo? Pergi. Nih cewek disuruh pergi, masih aja di sini terus. Cepat pergi. Gue bilang pergi. Iya, aku akan pergi kok. Sayang, sebenarnya mau ngapain sih itu cewek kesini? Nadine minta gue ngomongin si Cahya. Tapi mendingan gue biarin aja si Cahya berantem terus sama orang tuanya. Biar ini cewek sombong jadi anak durhaka. Dikutuk sama orang tuanya dan dibenci sama orang sekampung. Nadine itu cuma mampir. Katanya dia kangen sama aku. Gue benar-benar menikmati keberadaan di atas angin kayak gini. Semua berjalan sesuai rencana. Tuh kan, aku udah duga. Dasar cewek kecentilan. Ya udah mendingan kamu pulang. Kalau enggak, Ya udah deh, ya Bang aku pulang. ada yang harus aku lakukan pada Nadine. Kayaknya penjual bakso cantik nih. Gue pesen dah. Neng, baksonya satu ya? Buatnya dengan rasa cinta. Kok nggak ngomong apa-apa sih? Gagu ya? Aduh, lapar banget. Kok dia kaku banget ya? Lah. Songong banget nih cewek. Gua pesen malah dicuekin. Dipunggungin lagi. Noleh aja kagak. Apa ini? Hah? Tali pocong. Kemana tuh cewek? Duh, dingin banget. Kok jadi merinding ya? Serem banget asli.
Nadine, kamu kenapa murung? Ada masalah apa? Nyi Roro, aku lagi memikirin temen aku, Nyai, namanya Cahya. Sekarang ini seperti kehilangan ingatan. Soalnya dia berubah banget. Herannya aku, dia tuh dulu sombong sekali, Nyai. Tetapi sekarang sesama si Tejo bisa nyembah-nyembah, mohon. Pokoknya berubah gitu, Nyai. Aku gak tahu kenapa, apa yang terjadi sesama si Cahya. Bisa aja kalau kena pelet. Pelet? Jadi Cahya kena pelet? Iya. Terus gimana cara nyembuhinnya, Nyai? Bisa. Tapi aku harus tahu dulu penyebabnya. Assalamualaikum. Salam. Udah balik. Duduk, Din, duduk. Kok kamu udah di sini? Nadine baru pulang. Ayo diminum dulu. Nah, Jup. Coba itu zaman sekarang. Tong, maaf nih bukan menghina ya. Ini rumah siapa? Rumah Nadine. Masa lu yang nawarin minum gak kebalik blinger nih anak. Iya, kagak sopan amat lu. Udah, Jup. Yang sabar kenapa? Bener kata si Nadine tuh bang. Cup, dengerin si Nadine. Yang sabar, kagak boleh emosi. Ini kan bulan puasa, bulan Ramadan. Sabar, kagak boleh marah-marah mulu. Sabar sampai kapan? Sabar gue kapan bocah gak tahu apa. Tangan gue udah gemeteran, gue gede juga nih anaknya. Nadine, ayo silakan diminum dulu. Biar capek dan hausnya hilang. Bagus Nadine, lo udah minum air tali pocong. Sebentar lagi lo akan takluk. Aus. Tong, gua mau nanya sama lu yang benernya, masa lu timbang kemari pengen ngasih minuman anak gua doang, tujuannya apa sih yang bener? Betul gak coba tadi? Iyalah. Tujuannya yang bener apaan? Ayo kesini, mau ngelamar Nadine. Apaan sih? Minum. Ini pada ngapa sih? Kok pada batuk sangsutan gitu? Udah kayak kor panggung 17-an. Kagak baik begitu. Dong, ini kagak ada beledek, kagak ada hujan, becek juga kagak. Ngapa lu totong ngelamar anak gua? Iya. Masya Allah, Babe, kagak boleh ngomong kayak gitu, Be. Bagus, Nadine belain gue. Berarti dia udah kena pengaruh tali pocong. Lamaran gue pasti akan diterima. Gini aja, Be. Mendingan kita tanya pendapatnya Nadine. Ya nggak? Kan nanti juga Nadine yang bakal nikah. Ya kan, Be? Ya, ngelamar mau boleh aja, cuma lu kudu beli kaca kali ya, Cup ya. Bosnya dia nih kerja nih gantengnya udah kayak apa? Tajir, melintir, lu tau kagak? Ya, lu timbang pakai tangan. Duitnya juga kagak jelas, bener kagak? Iya. Ngelamar anak gua, no way. Nadine, kamu mau menerima lamaran aku? Aku cuma nganggap kamu temen aja, Tejo. Malunya 2 kali. Nih minumnya ya, diminum. Bentar ya, Encing panggilin Encang ya. Encing.
Udah tahu Pan jawabannya Pan? Ya, udah malam nih, ikan bobo. Deh, pulang aja. Ih, bobo sana. Kencang ya? Dengerin tuh. Nah, begini loh. Dir, tenang. Jangan kagak apa kagak mau ngelamar anak gue siapa dia emangnya? Buru. Udah. Masuk ini mau urusan orang tua. Iya, Aye masuk ke kamar, tetapi Babe sesama Ucup jangan kasar kayak gitu ya. Masuk bobo tidur. La ilaha illallah. Nadine ya. Kasar begini gua sama dia. Ngapain lu begini? Pergi. Ya, udah kayak ayam sayur. Waalaikumsalam. Kenapa Nadine gak mempan dipelet sama tali pocong ini? Apa memang gak ampuh lagi? Gara-gara kepikiran ditolak Nadine. Yang di mimpi buruk gini gua. Kenapa tiba-tiba Tejo mau ngelamar aku ya? Pan Cahaya tergila-gila sama dia. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Nadine, pelet yang menyebabkan Cahaya menjadi seperti itu adalah tali pocong. Terus gimana caranya Cahaya bisa kembali normal lagi, Nyai? Tali pocong itu harus segera dikembalikan. Caranya? Biar nanti aku yang mengurusnya. Nyolek aja lu. Nadine? Ya Allah, perempuan cakep begini. Orang tuh ya kalau datang tuh permisi dulu. Bukannya main toel terus langsung marah-marah begitu. Udah cepet kasih tahu aja, Pok. Suruh keluar si Nadine, dasar cewek gatel. Tuh mulut ya, kurang ajar banget ngatain anak gue kecentilan. Anak gue tuh anak baik, anak punya sopan santun, gak kayak lu. Kelakuan lu tuh orang-orang juga pada tahu. Kalau lu kagak bener, anak durhaka. Lu suka ngusir orang tua sendiri. Masih mending gue daripada anak empok kegatelan, ganjen, tukang ngejar-ngejar Bang Tejo. Yang kecentilan kegatelan tuh lo, yang ngejar Tejo tuh lo, bukan anak gue. Dengerin ya, pokoknya empok sampein sama Nadine. Kalau Nadine masih berani deketin Bang Tejo, bakal gue buat perhitungan. Ingat tuh, bilang sama Nadine. Situ berani ya? Berani nantangin Ayah? Ayah lagi puasa nih. Uji nyali nih kayaknya nih. Ayo, sini. Nih. Apa sih? Apaan sih udah mau buka ada ribut-ribut, ada yang berantem gimana? Dia ngina-ngina anak kita, dibilang kegatelan lah. Kurang ajar kan? Ngehina anak, ya udah lah. Terus Gak, gua biar bini gua aja ribut mah. Nah nih, kebetulan. Nih dia nih orangnya datang nih. Tejo, nih cewek lu datang langsung marah-marah. Lu semalam ngelamar anak gue, ternyata lu masih punya cewek lu. Wah, lu mau jadi cowok apa lu? Playboy cap kodok. Empok, kalau ngomong jangan sembarangan ya. Mana mungkin Bang Tejo ngelamar Nadine? Bang Tejo kan pacar gue. Ini fakta. Fakta. Yang fakta itu warung Empo ini pakai jimat, makanya bisa rame. Lihat aja tuh, makanannya cuma kayak gitu. Warungnya aja kayak gini. Kalau enggak, mana mungkin bisa datang semua orang kalau nggak pakai jimat.
amat. Wah, enak aja warung gua dibilang pakai jampi-jampi. Kerasukan nih cewek nih. Pakai jampi-jampi mah. Cahya, ada apa? Ini dia nih biang keroknya. Dasar cewek gatel. Lo jangan suka gangguin Bang Tejo ya. Bang Tejo itu milik gue. Awas, kalau lo masih berani gangguin Bang Tejo, gue bakal buat perhitungan sama lo. Cahya, tenang. Kamu tuh lagi dalam keadaan gak sadar. Karena kamu lagi dikuasai oleh kekuatan jahat. Sebaiknya kamu pulang aja. Lo kali yang gak sadar, gue mah sadar banget. Lo tuh gatel, makanya lo gak sadar. Lo pokoknya jangan suka deketin Bang Tejo. Jo, sebaiknya kamu bawa Cahya pulang. Kan gak enak kalau kamu ribut begini diliatin sama orang-orang. Aku tuh mau bikin perhitungan sama cewek gatel ini. Baru gua baru kayak perhitungan. Bang Tejo. Semprot, ke laut aja lu. Hah? Ke laut? Sini. Bang Tejo. Sini. Bang Tejo, Bawel. apa sih? Sini. Tejo, kamu kok kasar banget sih sama aku? Aku kan sayang banget sama kamu, Bang. Soalnya kamu tuh cuma nyusahin aku aja. Aku tuh gak cinta lagi sama kamu. Yang tersisa itu cuma dendam. Kamu berubah sih, Bang. Oh, aku tahu. Pasti gara-gara perempuan gatel itu kan si Nadine. Lihat aja, aku akan bikin pelajaran sama dia. Iya. Aku sekarang naksir Nadine. Makanya aku akan biarin kamu untuk menyiksa Nadine. Kamu tetap di sini, nggak boleh keluar. Bang Tejo. Kamu tunggu di sini. Bang Tejo. Iya. Bang Tejo, kamu udah tinggal. Yo. Bang Tejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, ya Robbi, ampunilah anak hamba. Ya Allah, berilah hidayah anak hamba. Dan hapuskanlah dosa-dosanya ya Allah. Walau bagaimanapun, dia anak kami satu-satunya ya Allah, ya Rabb. Kami sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Cuma dia satu-satunya ya Allah. Tunjukkan dia pada jalan yang benar ya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin ya Allah. Apa itu? Siapa kamu? Kembalikan tali pocong itu. Tali pocong itu sudah menyebabkan banyak malapetaka. Kembalikan sebelum semua terlambat. Nggak akan. Pergi, pergi loh, pergi. Cel, Ya, Cuk. besok lu puasa harus full. Iya. Jangan setengah hari. Jam 12 udah makan es krim, Pak. Iya betul. Iya. Aduh. Lu lari pakai mata. Cop sabar. Ini bulan puasa, nggak boleh ngomong kasar. Iya. Cuk, lari itu pakai kaki. Lo, lagian juga ngapain sih lari malam-malam? Lo kirain itu tempat Free Day apa? Free juga lo. Sabar. Wah, apaan tuh, Cuk? Katil pocong. Pocong. Iya nih. Oh jadi selama ini yang nyuri tali pocong tuh lu aja. Buat melet Cahaya. Pantesan aja Cahaya durhaka sama orang tuanya. Wah, bener-bener ngeri lo. Sabar. Ade apa, Pak?
Ini, Din. Ternyata si Tejo yang nyuri tali pocong. Astagfirullahaladzim, Tejo, itu bener kamu yang ambil tali pocong buat melet si Cahya? Enggak kok. Enggak bener. Apaan lu? Ya Allah, masa sih Tejo segitu teganya pakai tali pocong untuk melet Cahya? Enggak. Tejo. Kenapa sih Tejo tuh? Astagfirullahaladzim. Kenapa tuh? Lihat tali pocongnya ikat kakinya. Kenapa itu? Kok bisa diikat? Iya. Mana dia? Tejo. Ayo. Tolong. Ya, ada nyungsep. Jangan-jangan wassalam nih. Ya udah, lo periksa sono Gi. Kelewatan ya. Pan lu yang hansip lu lah. Kalau gua yang masuk, terus keluar lagi. Gua kan pekerja harian. Lu sedih kagak kalau kehilangan gue? Ya sedih sih, sehari 2 hari. Besok juga gue lupa sama lu. Lalu? Pak Ustadz, gimana nih? Si Tejo udah masuk lubang, terus kagak keluar lagi. Gue mah bukan kagak berani Pak Ustadz. Takut kenapa-napa, gue yang disalahin. Bilang aja lu takut. Heran gue. Petugas keamanan kok penakut banget sih. Gue bukan takut, tapi kagak berani. Sama aja. Udah, tenang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Sebaiknya kita kembalikan aja tali pocongnya pada tempatnya. Iya bener. Iya bener. Iya. Alhamdulillah, tali pocong ini sudah dikembalikan ke tempat semula. Mudah-mudahan arwah perempuan ini tidak gentayangan dan mengganggu warga kampung lagi. Gimana ya keadaan Cahya? Tejo kan udah meninggal. Terus tali pocong juga udah dikembaliin. Apa Cahya masih inget Tejo? Kok rumahnya sepi ya? Tolong! Ada orang nggak di luar, tolong! Bang Tejo! Cahya? Itu suara Cahya. Tolong! Bang Tejo! Cahya, kamu kenapa? Ngapain lo di sini? Bang Tejo sayang mana? Bang Tejo! Bang Tejo! Pasti lo mau ngerebut Bang Tejo kan dari gue? Bang Tejo itu punya gue. Pokoknya nggak boleh. Tenang, Cahya. Tenang ya, jangan kayak gini. Istighfar, tenang. Bang Tejo! Cahya, aku datang ke sini ingin memulihkan kamu. Aku bawakan kamu air dari Laut Selatan. Nanti kamu mandikan Cahya pakai air itu. Dia masih dalam pengaruh kekuatan jahat dan juga dendam Tejo. Nadine, kok aku ada di sini?
Alhamdulillah kamu udah sadar. Kemarin kamu sempat gak sadar. Banyak hal yang kamu lakukan. Kamu durhaka sama orang tuamu, Cahya. Kamu harus segera minta maaf sebelum terlambat, ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ibu, maafin Cahya, Bu. Pak, Cahya udah banyak salah sama Ibu sama Bapak. Maafin Cahya, Bu. Iya, Ibu sama Bapak sudah memaafkan kamu, Nak. Udah, kamu sini duduk, Nak. Di sini. Alhamdulillah ya Allah. Terima anakku ya Allah. Terima kasih ya Nadine ya. Ibu nggak tahu apa yang harus Ibu lakukan kalau nggak ada kamu. Makasih. Sebenarnya Nyi Roro pingin mempertemukan aku dengan siapa ya. Tetapi gak ada salahnya kalau aku mengikuti perintah Nyi Roro. Nadine, takdir kamu adalah menjadi Ratu Ular. Tetapi kenapa harus aku? Lihat aja, habis ini pasti Nyonya Risti bakalan sakit-sakitan terus dan gak bisa ngelayanin lakinya lagi. Jadi, sekarang aku adalah nyonya di rumah ini, istri muda yang berkuasa. Apa? Ayo sekarang juga kamu cepat pergi dari sini. Ayo cepat kamu juga keluar. Keluar.